أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ada pertanyaan yang sering ditanyakan, yaitu apakah merokok itu membatalkan puasa seseorang? Ya, apakah seseorang yang merokok itu puasanya bisa menjadi batal ataukah tidak? Maka jawabannya ya, na'am, iya. Merokok itu membatalkan puasa. Kenapa? Karena seseorang yang merokok tentu ia akan memasukkan zat-zat adiktif ke dalam tubuhnya. Ya. Ketika masuk zat-zat adiktif ini, maka ini menjadi sebab puasanya menjadi terbatalkan. Ya, dalam istilah ahli fikih, ya, zat-zat adiktif ini yang masuk ini dimasukkan dalam kategori ain. Ya, seperti makan, minum atau memasukkan infus atau yang seperti ini. Ya. Maka dia bisa membatalkan puasa. Dan para ulama juga menyebutkan dari kalau kita lihat dari sisi bahasa, orang yang mengisap rokok, ya, itu disebut dengan syurbud dukhan. Ya, dipakai istilah asyurb, meminum. Bukan pakai istilah mengisap rokok, tapi pakai istilah syurbud dukhan. Ya, meminum asap. Ya, oleh karenanya dari istilah ini, maka para ulama mengatakan rokok itu bisa membatalkan puasa. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat dari sisi hukum merokok itu sendiri, ya, maka hukumnya dilarang, haram. Ya. Dilarang baik secara syariat ataupun secara medis, kesehatan. Ya, secara syariat tentu telah dijelaskan oleh para ulama tentang haramnya rokok. Ya, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima." Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa, dan janganlah kalian membinasakan diri-diri kalian. Orang yang merokok hakikatnya secara perlahan ia membinasakan dirinya. Padahal apa? Innallaha kana bikum rahima. Adalah Allah Subhanahu wa taala Maha Penyayang terhadap kalian. Begitu pula Rasulullah bersabda, la darar wa la dirar. Tidak boleh memudaratkan diri sendiri, tidak boleh pula memudaratkan orang lain. Orang yang merokok itu memudaratkan badannya, dia juga memudaratkan orang yang ada di sekitar dia. Ya. Dia memudaratkan badannya dengan memasukkan asap yang beracun. Dia juga memudaratkan orang yang ada di sekitar dia ketika orang yang di sekitar dia menghirup asap yang ia keluarkan. Ya, menghirup asap yang ia semburkan tersebut. Ini secara syariat dilarang. Secara medis, kesehatan, ya juga dilarang. Kalau kita bertanya kepada para dokter sekarang, ya, apakah boleh seorang itu merokok? Tentu mereka akan bersepakat bahwasanya tidak boleh merokok. Kenapa? Karena merokok memudaratkan bagi engkau. Ya, bisa menghancurkan organ tubuh yang ada dalam tubuh secara perlahan. Ya, tentu para dokter akan mengatakan seperti itu. Bahkan apa? Kalau kita lihat perusahaan rokok, ya, ketika mereka mencetak bungkus rokok, itu mereka pun sudah jelaskan, sudah terangkan di situ. Merokok membunuhmu. Ya, lalu apa lagi coba? Ya, maka hendaknya kita terbiasa untuk meninggalkan perkara ini. Ya, maka hendaknya kita terbiasa untuk membiasakan diri untuk meninggalkan kebiasaan merokok ini. Dan di bulan Ramadan ini merupakan momen yang paling pas bagi seseorang ketika ia ingin berlepas diri dari rokok tersebut. Ya, bulan Ramadan ini kesempatan orang yang perkara kebiasaan yang boleh aja makan minum itu kita bisa tahan, apalagi merokok. Tentu harus lebih lagi kita tahan. Ya, dan hikmah disyariatkannya puasa di bulan Ramadan itu agar seseorang bisa bertakwa.
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ya, hikmah diwajibkannya puasa agar seseorang bertakwa. Kenapa? Karena di bulan Ramadan itu hakikatnya kita tidak hanya diperintahkan untuk meninggalkan makan dan minum, tetapi juga harus meninggalkan perkara-perkara yang dilarang, perkara-perkara yang tidak baik yang sering kita lakukan sebelum masuknya bulan Ramadan. Mathalan, ya, berkata dusta. Berkata dusta itu dilarang. Dan di bulan Ramadan kita diajak untuk apa? Meninggalkan perkataan dusta ini. Ketika seorang terbiasa untuk berdusta sebelum bulan Ramadan, di bulan Ramadan maka dia diajak untuk meninggalkan kebiasaan ini. Rasulullah mengatakan apa? Man lam yada' qawla zur wal 'amala bi falaysa lillahi hajah fi ayyada at'amahu wa syarabah. Siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan selalu mengamalkannya, maka Allah tidak butuh terhadap makan dan minum yang ia tinggalkan tersebut. Ya, jadi puasa bukan hanya meninggalkan makan dan minum. Ya, menjaga mulut juga harus. Meninggalkan perkara-perkara yang haram juga harus. Ketika seorang terbiasa berdusta sebelum bulan Ramadan, di bulan Ramadan dia dituntut untuk meninggalkan perkara tersebut. Diharapkan setelah bulan Ramadan dia akan menjadi lebih baik. Ya, begitu pula ketika seseorang yang terbiasa mengisap rokok sebelum bulan Ramadan, maka di bulan ini ya, dia harus melatih dirinya. Diharapkan ia bisa berlepas dari yang namanya rokok ini. Ya, agar apa? Agar terrealisasikan hikmah disyariatkannya puasa, agar kalian itu bertakwa. Ya, setelah lepas bulan Ramadan diharapkan kita akan menjadi hamba-hamba yang lebih baik. Ketika sebelum bulan Ramadan kita kurang baik, diharapkan setelah berpuasa kita menjalankan ibadah puasa, selepas dari bulan Ramadan kita bisa menjadi hamba-hamba yang lebih baik dari sebelumnya. Ya. Mungkin ini yang bisa dijelaskan. Kurang yang lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.